dan 2000 dilanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Olga. Nama saya Zahra Syabila. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada resiko likuiditas. Resiko ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset likuidnya. Di sini ada pun rumus LCR-nya. LCR aset likuiditas berkualitas tinggi atau HKLA dibagi net cash flow dikali 100. Data 2023 menunjukkan HKL-nya totalnya 356 triliun 403 miliar 627 juta rupiah. Sedangkan NCO-nya totalnya 219 triliun 377 miliar 946 juta rupiah dibagi 100. Di sini totalannya sekitar 162,46%. Simpulkan dari perhitungan di atas bahwa Bank BRI pada tahun 2023 memiliki rasio likuiditas atau LCR sebesar 162,46% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 160,68%. Hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek mengalami penurunan sehingga resiko likuiditas meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan risiko operasional. Data yang saya gunakan adalah laporan tahun 2023 sampai 2024. Risiko operasional adalah risiko kerugian karena proses internal yang kurang baik, kesalahan manusia, gangguan sistem, atau kejadian dari luar. Risiko operasional BRI dapat dilihat dari rasio BOPO, yaitu perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Pada tahun 2023, 76 triliun 782 miliar 291 juta dibagi 180 triliun 809 miliar 272 juta dikali 100% yaitu 42,46%. Lalu di tahun 2024 83 triliun 116 miliar 426 juta dibagi 195 triliun 914 miliar 930 juta dikali 100% yaitu 42,43. Pada tahun 2023 42,46%, pada tahun 2024 42,43. Angkanya turun sedikit, berarti BRI semakin efisien dalam operasional. Risiko operasional juga menurun karena biaya operasional tidak membengkak. Jadi, kondisi operasional BRI cukup sehat, tidak ada masalah besar dari sisi efisiensi. Yaitu risiko pasar. Risiko pasar terjadi akibat perubahan kondisi pasar seperti nilai tukar, suku bunga, dan harga sekuritas. Risiko yang digunakan untuk menilai risiko pasar adalah NIM, yaitu pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif. Pada tahun 2023, pendapatan bunga bersih BRI sebesar 125,6 triliun dan aset produktif sebesar 1,572 triliun. Hasilnya 0,0799 dikali 100 menjadi 7,99%. Kemudian pada tahun 2024 pendapatan bunga bersih meningkat menjadi 129 triliun dan aset produktif menjadi 1,594 triliun. Hasilnya 0,081 dikali 100 menjadi 8,10%. Artinya, nilai ini mengalami peningkatan dari 7,99% menjadi 8,10%, yang menunjukkan bahwa kemampuan BRI menghasilkan pendapatan bunga semakin baik dan risiko pasar cenderung menurun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Adapun rumus menghitung risiko kredit menggunakan rumus NPL, di mana rumus NPL itu kredit masalah dibagi total kredit dikali 100. Dapat kita lihat pada tahun 2023, kredit masalah dibagi total kredit yaitu sebesar 81 triliun 924 miliar 402 juta dibagi 1 triliun 212 miliar 578.809 juta dikali 100%,
totalnya sebesar 6,79%. Pada tahun 2024 dapat kita hitung menggunakan rumus NPL 76 triliun 902 miliar 889 juta dibagi 1 triliun 298 miliar 318,89 juta dikali 100% sama dengan 5,93%. Berdasarkan perhitungan di atas, Bank BRI pada tahun 2023 memiliki rasio NPL sebesar 6,79% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 5,93%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit karena jumlah kredit bermasalah menurun dibandingkan total kredit yang disalurkan. Dengan demikian, risiko kredit Bank BRI menurun dan pengelolaan pembiayaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai risiko kepatuhan. Bisa kita lihat pada tabel berikut dengan 4 indikator. Indikator KPMM atau CAR, indikator NPL, indikator LCR, indikator BOPO. Untuk nilai risknya dapat kita lihat keterangan di tabel itu patuh. BRI menunjukkan kondisi permodalan yang sangat kuat dengan CAR 22% pada tahun 2023 dan 22,2% pada tahun 2024, jauh di atas ketentuan OJK 8%. Likuiditas juga sangat aman dengan LCR 200%, melampaui batas minimum 100%, efisiensi operasional terjaga baik, terlihat dari BOPO sekitar 42%, jauh di bawah ambang batas 80%. Sementara itu, kualitas aset menunjukkan perbaikan penurunan NPL dari 6,76% menjadi 5,93%. Meski masih sedikit di atas ketentuan OJK, kurang dari 5%, secara keseluruhan risiko kepatuhan BRI dalam kondisi baik, dengan perhatian khusus pada NPL yang perlu terus ditekan. Oke, selanjutnya kita masuk ke resiko hukum. Di sini bisa kita lihat tabel di samping menjelaskan tentang aspek hukum atau regulasi, nomor dan tahu regulasi, karakter yang dipatuhi, dan implementasi oleh Bank BRI. Dari tabel di samping bisa kita simpulkan berdasarkan evaluasi terhadap aspek hukum dan regulasi, Bank BRI telah mematuhi seluruh ketentuan utama OJK, BI, dan peraturan nasional yang relevan selama tahun 2023 sampai 2024. Seluruh regulasi diterapkan melalui mekanisme pengawasan, hukum internal, sistem kepatuhan, dan audit rutin. Selanjutnya kita akan membahas risiko reputasi. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, reputasi BRI sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kinerja positif seperti penurunan rasio NPL dari 6,79% di tahun 2023 menjadi 5,93% di tahun 2024, serta tingkat efisiensi operasional BOPO di bawah 50% menunjukkan pengelolaan yang kuat dan terpercaya. Hal ini membantu menjaga kepercayaan nasabah dan investor, sehingga risiko reputasi BRI tergolong rendah. Risiko strategik adalah risiko ketika bank salah mengambil strategi atau tidak mampu merespon perubahan bisnis serta teknologi. BRI fokus pada segmen UMKM dan memaksimalkan efisiensi operasional serta pengelolaan modal. NPL turun dari 6,79% pada tahun 2023 menjadi 5,93% pada tahun 2024. BOPO stabil sekitar 42%, modal sangat kuat atau CAR sekitar 22%, strategi BRI berjalan efektif, risiko strategik rendah tetapi harus tetap waspada terhadap persaingan vintage dan ketergantungan pada UMKM. Selanjutnya materi terakhir yaitu ada rata-rata dari kelima indikator. Di sini bisa kita simpulkan bahwa LCR rata-rata 161,46%,
di sini menunjukkan likuiditas sangat aman jauh di atas ketentuan OJK. Yang kedua, BOPO rata-rata 42,46%. Di sini menunjukkan efisiensi operasional sangat baik. Di sini NIM rata-ratanya 8,05%, menunjukkan margin bunga bersih kuat dan resiko pasar rendah. Selanjutnya ada NPL, di sini mencatat rata-ratanya 6,36%, menunjukkan masih di atas batas ideal OJK tetapi tren membaik. CR-nya rata-rata 2,1%, di sini menunjukkan modal sangat kuat. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang mengerti. Wassalamualaikum